Saat makan, pria itu mengalami momen menakutkan. Lantai penjara tiba-tiba mengangkat tanpa aba-aba. Kejadian mendadak ini membuatnya ketakutan. Tiba-tiba muncul benda berbulu dari dalam tanah. Pria itu terkejut dan bingung seketika. Dengan hati berdebar, dia merasa seperti melihat hantu. Saat dia masih terkejut dan kaki gemetar. Namun, dia terkejut menemukan seseorang keluar dari dalam. Ternyata orang tua itu adalah tahanan di bawah. Dia menggali terowongan selama 5 tahun tanpa mengeluh. Tanpa disengaja, dia menggali hingga ke sel penjara Arthur. Mungkin ini semua adalah takdir yang telah ditetapkan. Orang tua itu bukan hanya menjadi penyelamat Arthur, tetapi juga membawakan kekayaan besar baginya. Kemudian, dengan antusias, orang tua itu mengundang Arthur untuk melihat selnya. Arthur yang kesepian selama 3 tahun akhirnya tidak lagi sendirian. Tidak perlu lagi menghitung batu di dinding dengan bosan. Tua akan memberikan semua pengetahuannya kepada mereka. Dia terkejut dan terpaku. Tempat ini seperti suite mewah. Tidak hanya ada kursi yang nyaman, juga berbagai macam buku yang berlimpah. Tanpa disadari, semua ini adalah harta tak ternilai. Semua adalah pengetahuan seumur hidup orang tua itu. Asalkan Arthur bersedia membantu orang tua menggali terowongan. Ketika orang tua itu masuk ke dalam sel, mengajarkan ekonomi, matematika, filsafat, dan lain-lain. Toh, tidak ada kerjaan juga. Arthur sangat ingin. Tanpa ragu, dia setuju. Tapi siapa yang tahu? Saat mereka hampir mulai bertindak, tiba-tiba mendengar suara langkah menakutkan penjaga penjara. Arthur seperti kelinci yang ketakutan. Dengan cepat seperti kilat, dia kembali ke selnya. Berusaha secepat mungkin sebelum penjaga penjara datang. Menyiapkan tong sampah dengan rapi. Pintu sel hanya dibuka 2 kali sehari. 1 kali untuk mengambil sampah, yang lainnya untuk memberikan makan malam. Sementara waktu lainnya relatif aman. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Tidak perlu khawatir akan ketahuan. Kemudian orang tua itu memotong sehelai rambut. Dinyalakan dengan percikan api dari batu. Lalu menyalakan lilin. Kemudian mereka masuk ke terowongan sempit. Dan mulai melakukan pekerjaan penggalian yang sulit. Karena di ruang sempit di bawah, penggalian sangat tidak nyaman. Berdasarkan perkiraan progres saat ini, mungkin butuh sekitar 3 tahun 6 bulan lagi untuk mencapai permukaan tanah. Namun, saat istirahat hari ini, Arthur tanpa sengaja menemukan rahasia orang tua itu dalam buku. Ternyata dia pernah menjadi seorang prajurit. Arthur langsung bersemangat. Dia dengan tegas meminta orang tua itu untuk mengajarkan seni pedang kepadanya. Atau dia akan mogok dan tidak akan menggali lagi. Arthur hanya ingin keluar suatu hari nanti. Harus membalas dendam kepada orang jahat yang telah mencelakakan dirinya. Orang tua itu tanpa pilihan. Akhirnya dia diajarkan seni bela diri. Rahasianya adalah kecepatan adalah kunci dari segala ilmu bela diri. Harus bisa menyentuh tetesan air tanpa basah. Setelah pengajaran selesai, orang tua itu melanjutkan penggalian terowongan. Arthur dibiarkan berlatih sendirian. Setelah beberapa waktu latihan, orang tua itu melepas papan pintu dan membuatnya menjadi pedang kayu. Dengan penuh dedikasi mengajarkan seni pedang kepada Arthur. Setelah latihan selesai, Arthur masih harus melanjutkan belajar ekonomi. Dia belajar dengan tekun. Arthur menggali terowongan dengan gigih. Sambil belajar dengan tekun, bekerja dan belajar tanpa henti. Setelah 6 bulan usaha keras dan tekun, kemahiran pedang Arthur berkembang pesat. Orang tua itu segera kalah. Benar-benar bukan lawan Arthur. Saat malam, keduanya berbincang-bincang. Barulah Arthur menyadari, ternyata orang tua itu dulu sekretaris bangsawan Sparta. Konon majikannya meninggalkan kekayaan besar setelah meninggal. Napoleon memenjarakan orang tua itu untuk memaksa dia mengungkap lokasi harta karun. Hanya untuk memenjarakannya di sini untuk merenung. Yang tak terduga adalah, Arthur juga dipenjara di sini karena membantu Napoleon mengirim pesan. Malangnya, dia disalahkan dan dipenjarakan di sini. Dengan usaha keras mereka yang tak kenal lelah menggali setiap hari, cahaya kemenangan tampaknya sudah dekat. Saat orang tua itu sedang berusaha keras memahat batu, dia tiba-tiba membelalakkan matanya. Dengan senang hati menemukan akar tanaman. Ini berarti mereka tidak jauh dari permukaan tanah. Keduanya sangat gembira. Arthur juga buru-buru kembali mengambil palu. Tak sabar menyaksikan momen keajaiban. Namun mereka belum sempat bersuka cita. Kejutan tiba-tiba datang tanpa diduga. Terowongan tiba-tiba berguncang hebat. Mendadak terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Terowongan runtuh dengan gemuruh. Mereka menguburkan orang tua itu hidup-hidup. Arthur kembali dengan gelisah. Dengan panik menggali batu-batu pecah. Dengan segenap tenaga menarik orang tua itu keluar. Ternyata sebuah piring jatuh dari atas. Tanpa ragu mereka menggali arah yang salah lagi. Kejadian tiba-tiba ini membuat hati Arthur hancur. Namun situasi yang lebih buruk muncul. Paru-paru orang tua tertembus oleh batu. Saat ini dia sudah hampir tak bernyawa. Saat orang tua hampir menghembuskan napas terakhir, dia dengan napas terengah-engah meminta Arthur segera membuka batu di bawah buku, untuk mengeluarkan sesuatu untuknya.
Tidak disangka, ketika Arthur sibuk membuka batu tersebut, di dalamnya ternyata ada peta harta karun. Hal ini membuat Arthur sangat terkejut. Orang tua dengan serius memberi peringatan kepada Arthur. Setelah melarikan diri, gunakan kekayaan ini untuk berbuat kebaikan. Jangan sekali-kali melakukan kejahatan. Arthur mengingatnya dengan sungguh-sungguh. Kemudian orang tua menelan napas terakhirnya. Air mata Arthur mengalir deras. Pada saat itu dia merasa dunia seakan runtuh. Sejak itu, hanya Arthur yang tersisa sendirian. Namun, di saat yang genting ini, petugas penjara tiba-tiba datang memberi makanan tanpa aba-aba. Arthur langsung panik, bersembunyi tergesa-gesa di balik dinding. Penjaga penjara dengan tidak sabar berteriak sepanjang hari, namun tidak pernah mendapat respon sedikit pun. Akhirnya, barulah dia membungkuk untuk memeriksa keadaan dalam sel. Ketika dia melihat orang tua terbaring diam tak bergerak di sana, penjaga penjara langsung panik, segera pergi untuk melaporkan. Arthur dengan tergesa-gesa menutup pintu terowongan, tidak berani menunda sedikit pun, langsung melarikan diri dengan tergesa-gesa. Kemudian penjaga penjara dengan wajah acuh tak acuh membawa kantong jenazah masuk ke sel. Mereka tidak memiliki belas kasihan sedikit pun. Kemudian dengan kasar dan tanpa belas kasihan memasukkan orang tua ke dalam kantong. Namun Arthur tidak pergi begitu saja, masih diam-diam bersembunyi di bawah terowongan. Ketika penjaga penjara pergi, Arthur kembali ke sel dengan curiga. Melihat tubuh lelaki tua itu, pikirannya seperti kilat menyambar di langit malam. Tiba-tiba muncul sebuah ide yang mengejutkan dan menakjubkan. Tak lama kemudian, sang kepala penjara yang sombong, dia datang dengan pasukannya dengan gagah berani ke sel. Dia melihat jasad orang tua itu dengan acuh tak acuh, hanya memikirkan menyelesaikan dengan cepat, karena penjara ini terletak di atas pulau terpencil yang terpencil, hanya bisa mengubur orang tua itu ke dalam laut yang luas. Namun pada saat yang krusial ini, penjaga penjara kembali ke sel Arthur untuk memberikan makanan, namun tetap tidak mendengar respons apapun. Maka dengan tergesa-gesa dia membuka pintu penjara. Dengan gelisah, dia bersiap-siap untuk masuk dan melihat. Hanya melihat Arthur terbaring diam tak bergerak di tanah. Saat dia dengan susah payah membalik tubuh Arthur, namun dengan ketakutan yang sangat, dia menemukan bahwa itu adalah jasad seorang tua. Petugas penjara merasa sesuatu tidak beres. Dan yang tersembunyi di dalam kantong mayat adalah Arthur. Trik ini sungguh mengejutkan. Petugas penjara dengan ketakutan berteriak keras memanggil kepala penjara. Namun pada saat itu mereka tanpa sadar sudah berada di tepi tebing. Di saat yang sangat genting ini, petugas penjara datang dengan tergesa-gesa. Namun ombak di tepi laut bergelora. Suara gemuruh itu menyembunyikan segalanya. Kepala penjara sama sekali tidak mendengar sepatah kata pun. Di saat genting, Arthur meraih kunci kepala penjara dengan keras. Dengan kekuatan besar, dia bersama kepala penjara jatuh ke tebing tanpa ampun. Ketika Arthur jatuh ke laut, dia berjuang mati-matian di dalam air. Dengan segenap tenaga, ia cepat melepaskan diri dari kain kafan. Dengan canggung, ia menggunakan kunci sang kepala penjara. Buka kunci di bola besi berat di kakinya. Akhirnya setelah usaha keras, Arthur dengan segenap tenaga muncul ke permukaan air. Namun tak seorang pun menyangka. Saat itulah, Arthur tiba-tiba berbalik dan menemukan sang kepala penjara. Kemarahan yang tertahan bertahun-tahun meledak seperti gunung berapi. Ia marah meluap. Tanpa ragu, ia berenang cepat menuju lawan. Hari ini ia akhirnya bisa membalas dendam setiap tahun sekali. Dalam pertarungan sengit ini, akhirnya sang kepala penjara ditindih mati oleh Arthur di dalam air. Tanpa kekuatan untuk melawan, ia tenggelam dan mati. Kemudian, Arthur tanpa ragu berenang ke laut yang luas. Pada hari berikutnya, Arthur tiba-tiba dihanyutkan oleh air laut ke tepi. Dihanyutkan oleh air laut ke tepi pantai. Arthur tiba-tiba dihanyutkan oleh air laut ke tepi. Akhirnya dia berhasil melarikan diri dari kematian. Namun sepertinya takdir belum selesai dengannya. Dia bahkan belum sempat bersukacita sebentar. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang bajak laut. Suasana menjadi canggung dan tegang seketika. Namun yang tak terduga adalah, pemimpin bajak laut dengan sopan menyatakan, membiarkan Arthur pergi bukanlah hal sulit. Syaratnya adalah Arthur harus bersaing dengan pengkhianat yang akan mereka kubur hidup-hidup. Syaratnya adalah dengan pengkhianat yang adil. Sekali, jika pengkhianat menang, para bajak laut akan terus menyimpannya. Jika Arthur menang, maka berikanlah pengkhianat kesempatan untuk hidup. Dari ucapan dan ekspresi pemimpin bajak laut, dapat terlihat, sang bos jelas masih sayang pada pengkhianat Zhatel. Kemudian, di bawah pandangan para bajak laut, mereka melepaskan Zhatel. Memulai duel hidup mati yang mendebarkan antara keduanya. Siapa yang bisa menyangka, Zhatel yang mahir dalam ilmu pedang di mata sang bos. Setelah beberapa putaran, bahkan tidak bisa menyentuh ujung jubah Arthur. Ternyata kemampuan yang diajarkan oleh orang tua di penjara kepada Arthur tidak main-main. Arthur melihat kesempatan. Dengan serangan tajam mengalahkan musuh. Dalam sekejap berhasil menjatuhkan lawan ke tanah. Namun dia tidak membunuh Zhatel. Malah berusaha sekuat tenaga memohon pada sang bos.
Dengan tegas berjanji untuk membiarkan mereka berdua tetap hidup, pasti akan memberikan kontribusi besar bagi tim sang bos. Berusaha keras menyelamatkan nyawa keduanya. Melihat kemampuan Arthur seperti itu, bos tersenyum lebar. Dengan senang hati membiarkan mereka tinggal. Namun yang tidak terduga, Zatal Zintu akhirnya menjadi asisten andal Arthur dalam perjalanan balas dendamnya di masa depan. Tak lama kemudian, mereka tiba di pelabuhan. Bos dengan santai memberikan kantong koin berat kepada Arthur. Sepertinya dia tahu bahwa ada urusan yang belum selesai di hatinya. Dengan sangat bijaksana, dia memutuskan untuk membiarkannya pergi dan menyelesaikan urusannya sendiri. Sementara itu, Zatel juga tanpa ragu-ragu turun dari kapal bersama Arthur. Mulai saat itu, dia menjadi teman yang selalu menemaninya. Kemudian Arthur memerintahkan Zatel untuk mendapatkan sebuah kapal, untuk mempersiapkan sesuatu besar di laut. Sementara itu, dia pergi menangani urusan pribadinya. Di tengah malam yang sunyi, Arthur diam-diam datang ke rumah tua majikannya. Namun waktu telah berubah, segalanya sudah tidak sama. Mata bingung tuan rumah. Dia bahkan tidak bisa mengenali siapa sebenarnya Arthur di depannya. Yang lebih mengejutkan adalah, mengetahui dari mulut lawan, ayah Arthur bunuh diri karena dituduh mengkhianati negara dan merasa sangat menyesal. Berita ini seperti palu besar yang menghantam hati Arthur. Dan yang paling membuatnya marah adalah hal itu. Teman yang dulu merugikan dirinya sendiri, saat Arthur baru saja di penjara, malah menikahi tunangannya. Mendengar semua itu, dia seperti tersambar petir. Tidak bisa menerima kenyataan yang kejam ini dalam sekejap. Keesokan harinya, keduanya berlayar dengan penuh harapan. Kapal berlayar menuju alamat di peta harta karun dengan kecepatan penuh. Mereka dengan semangat mendekati pulau dan mencari dengan teliti. Mereka menggeledah seluruh pulau, namun tidak menemukan jejak harta karun sedikit pun. Saat mereka mulai putus asa, hampir putus asa dan ingin menyerah, di dalam hati Arthur tiba-tiba muncul sebuah firasat yang tak terduga. Merasakan dengan jelas bahwa di bawah air mungkin terdapat rahasia tersembunyi. Maka dengan tak sabar ia segera melepas pakaiannya. Tanpa ragu, ia langsung menyelam ke dalam air, berenang dengan gigih menuju dasar laut. Namun pemandangan di depannya membuatnya terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Terlihat banyak sekali kotak di bawah sana. Ketika dibuka, ternyata penuh dengan koin emas yang berkilauan. Zatar sangat gembira sampai melompat-lompat, memuat kapal penuh dengan koin emas. Ia terjerumus ke dalam keadaan gila. Namun kapal mereka terlalu kecil. Setidaknya diperlukan 8 kapal untuk memuat semuanya. Namun Arthur saat itu sama sekali tidak merasa senang, karena dendamnya yang mendalam belum terbalaskan. Koin-koin emas ini tidak dapat menghilangkan kebencian di dalam hatinya. Selanjutnya, Arthur berencana menggunakan kekayaan ini untuk memulai jalan pembalasannya.